Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandi Setiawan dengan NIM 241511078 dari kelas pagi B. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik pengaplikasian unsur-unsur kimia pada golongan 3A dan 4A. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak pada video berikut ini. Nah, di sini kita akan memulai dengan pengertian dari golongan 3A terlebih dahulu. Golongan 3A ini merupakan unsur kimia pada tabel periodik yang berada di kolom 13. Unsur-unsur ini memiliki 3 elektron valensi konfigurasi elektron NS/Np yang mempengaruhi sifat kimia dan fisiknya. Untuk golongan 4A sendiri merupakan unsur kimia pada tabel periodik yang berada di kolom 14. Unsur-unsur ini memiliki 4 elektron valensi konfigurasi elektron NS/Np sehingga memungkinkan pembentukan banyak ikatan kimia. Untuk perbedaan dari golongan 3A dan 4A ini, untuk golongan 3A elektron valensinya ada 3 dan untuk elektron valensi 4A ada 4. Golongan 3A lebih dominan ke elektronik dan konstruksi. Untuk golongan 4A mencakup semikonduktor dan bahan bakar. Reaktivitas 3A meningkat ke bawah, sementara 4A lebih bervariasi tergantung unsurnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur kimia golongan 3A. Yang pertama ada boron. Untuk boron mempunyai karakteristik non-logam dengan sifat semikonduktor, keras tetapi rapuh dalam bentuk kristalin. Juga memiliki titik leleh tinggi dan sering ditemukan dalam senyawa seperti boraks. Untuk pengaplikasiannya, contohnya pada industri kaca, tahan panas dan keramik, juga dalam bahan bakar seperti bahan bakar roket dan piroteknik. Senyawa boron digunakan dalam propelan roket, lalu bisa sebagai semikonduktor. Boron digunakan sebagai dopan dalam industri semikonduktor dan juga dalam pertanian. Senyawa boron digunakan sebagai mikronutrien dalam pupuk. Selanjutnya ada aluminium. Untuk karakteristiknya sendiri, ia merupakan logam ringan dengan kepadatan rendah, lalu merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Bisa tahan korosi karena adanya lapisan oksida pelindung, lalu dapat dengan mudah dibentuk dan digunakan dalam paduan. Untuk pengaplikasiannya, pada industri transportasi digunakan dalam pesawat, mobil, dan kapal. Untuk kemasan makanan dapat digunakan untuk membuat kaleng minuman atau aluminium foil. Lalu dalam konstruksi bisa digunakan dalam rangka bangunan atau jendela. Lalu dalam listrik bisa digunakan sebagai kabel aluminium yang bisa sebagai digunakan alternatif tembaga. Lalu selanjutnya ada gallium. Karakteristiknya merupakan logam lunak dengan titik leleh yang sangat rendah, tetapi titik didih bisa tinggi dan juga dapat melebur di tangan dan tidak dapat ditemukan dalam bentuk murni. Biasanya diperoleh dari pemrosesan bauksit atau bersifat semikonduktor. Untuk pengaplikasiannya sendiri ada di bidang elektronik, yaitu digunakan dalam pembuatan semikonduktor seperti gallium arsenide untuk LED dan sel surya. Lalu ada untuk termometer suhu tinggi karena ia memiliki rentang cairan yang luas. Lalu dalam dunia medis biasanya digunakan dalam pemindaian radioaktif atau radiofarmasi. Nah, selanjutnya ada indium ya. Untuk indium karakteristiknya merupakan logam lunak dan mudah dibentuk.
memiliki titik leleh relatif rendah, konduktor listrik yang baik dan tidak mudah teroksidasi. Lalu dalam pengaplikasiannya bisa sebagai layar sentuh dan panel LCD. Indium tin oxide atau ITD digunakan untuk lapisan transparansi konduktif. Lalu bisa sebagai konduktor, digunakan dalam pembuatan transistor dan chip elektronik, dan bisa dibuat untuk pelumas dan solder. Indium biasanya digunakan dalam paduan logam dengan titik leleh rendah. Selanjutnya ada talium. Untuk talium, karakteristiknya merupakan logam lunak berwarna keabu-abuan, sangat beracun dan dapat menyerupai logam alkali dalam sifat kimianya, dan mudah teroksidasi di udara menjadi senyawa yang beracun. Untuk pengaplikasiannya biasanya pada elektronik, yaitu digunakan dalam detektor inframerah dan konduktor semikonduktor. Dan untuk kesehatan digunakan dalam uji pencitraan medis, misalnya dalam scan jantung talium 201, dan bisa digunakan sebagai pestisida dan racun tikus sebelum digunakan untuk dilarang karena toksisitasnya, dan juga kaca optik khusus. Jadi bisa dibuat untuk kaca optik khusus dan dalam pembuatan kaca dengan indeks bias yang tinggi. Nah, berikutnya kita akan bahas untuk golongan 4A. Unsur yang pertama adalah karbon. Karbon memiliki karakteristik non-logam dengan beberapa alotrop, termasuk grafit, berlian, dan grafena. Biasanya bisa stabil dengan titik yang leleh dan titik didih yang tinggi. Dasar dan juga bisa menjadi dasar dari kimia kehidupan karena kemampuannya untuk membentuk senyawa organik. Untuk pengaplikasiannya bisa menjadi berlian, yaitu digunakan dalam perhiasan dan alat pemotong. Lalu bisa sebagai grafit, yaitu digunakan dalam pelumas elektroda dan dalam pensil. Lalu ada karbon aktif, dan karbon aktif yang digunakan dalam penyaringan air dan medis. Selanjutnya sebagai bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya ada berikutnya yang kedua, silikon. Silikon mempunyai karakteristik metaloid dengan sifat semikonduktor dan bersifat keras tetapi rapuh, dan biasanya ditemukan dalam bentuk silika dan silikat dalam kerak bumi. Untuk pengaplikasiannya sendiri bisa sebagai semikonduktor, yaitu digunakan dalam chip komputer, transistor, dan panel surya. Selanjutnya bisa sebagai kaca dan keramik karena silikon dioksida digunakan dalam pembuatan kaca dan keramik yang tahan panas. Selanjutnya ada silen dan pelumas, digunakan sebagai bahan perekat dan pelapis tahan air. Bisa juga sebagai konstruksi, yaitu digunakan dalam beton dan semen. Selanjutnya di sini ada germanium atau Ge. Karakteristiknya merupakan metaloid dengan sifat semikonduktor mirip silikon. Dia tidak mudah teroksidasi di udara dan dapat membentuk senyawa dengan oksigen dan halogen. Untuk pengaplikasiannya bisa dalam elektronik, yaitu digunakan dalam transistor atau dioda dan serat optik, dan juga sebagai katalis industri, digunakan dalam produksi plastik dan bahan kimia lainnya. Lalu sebagai lensa inframerah, digunakan dalam perangkat penglihatan malam dan sensor thermal. Keempat adalah timah. Untuk timah sendiri mempunyai karakteristik logam lunak yang tidak mudah teroksidasi dan juga memiliki beberapa alotrop, termasuk timah putih atau stabil.
dan timah yang abu-abu, yaitu yang tidak stabil. Dan juga timah ini tidak beracun dan bisa tahan korosi. Untuk pengaplikasiannya bisa pada pelapisan logam. Timah digunakan untuk melapisi baja dalam kaleng makanan. Juga bisa menjadi paduan logam, digunakan dalam solder dan perunggu. Untuk industri kaca bisa digunakan dalam pembuatan kaca datar dan proses float glass. Selanjutnya adalah timbal. Untuk timbal, karakteristiknya mempunyai logam berat yang lunak, mudah ditempa, dan sangat tahan korosi. Beracun jika tertelan atau terhirup dalam jumlah yang besar. Dan juga memiliki densitas tinggi atau intensitas tinggi dan dapat menyerap radiasi yang berbahaya bagi tubuh. Untuk pengaplikasiannya biasanya sebagai pelindung radiasi, yaitu digunakan dalam perlindungan sinar X dalam reaktor atau dalam reaktor nuklir. Selanjutnya bisa sebagai aki timbal asam, digunakan dalam baterai kendaraan, dan juga bisa menjadi paduan logam untuk digunakan dalam solder atau peluru. Selanjutnya yang terakhir dari unsur golongan 4A ini ada flerovium. Flerovium ini memiliki karakteristik dengan waktu paruh yang sangat pendek. Diperkirakan memiliki sifat seperti timbal, tetapi lebih reaktif dan biasanya tidak bisa ditemukan di alam karena dibuat dalam laboratorium melalui reaksi nuklir. Untuk pengaplikasiannya penelitian ilmiah. Jadi dilakukan pada penelitian ilmiah di dalam studi fisika nuklir dan eksplorasi sifat unsur super berat. Juga mempunyai sifat mulia ketimbang sifat-sifat dari logam lainnya dari golongan 4A ini. Untuk kesimpulannya, pembahasan dari kedua golongan tersebut bisa kita simpulkan kalau golongan 3A dan 4A ini memiliki karakteristik yang luas di kehidupan kita sehari-hari, yang dapat meliputi pada sektor energi dan teknologi. Salah satunya contoh dari golongan 3A yaitu dalam industri kaca dan dalam elektronika. Lalu pada golongan 4A sendiri itu bisa meliputi pada industri semikonduktor atau industri logam dan bisa juga dalam biologis. Jadi keduanya ini memiliki peran yang sangat penting, salah satunya dalam teknologi ataupun dalam perusahaan seperti industri. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai golongan 3A dan 4A ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.